Cerita dimulai dari seorang wanita berjalan seorang diri menyusuri gurun pasir dengan menarik gerobak berisi sebuah peti kayu. Sekelompok pasukan nampaknya sedang mencari dan memburunya. Karena hari sudah malam, wanita itu beristirahat di sebuah kedai milik seorang nenek. Nenek itu mencoba berbincang-bincang dengan tamunya ini, namun wanita itu bersikap dingin dan ketus. Melihat wanita menuangkan arak di atas peti kayu yang dibawanya, nenek itu bertanya apakah ada seorang yang meninggal. Pada berbagai kebudayaan, menuangkan arak untuk menghormati orang yang sudah meninggal adalah sebuah tradisi. Atau, apakah wanita itu sudah membunuh orang? Hanya dua jenis orang yang melewati tempat ini, seseorang yang sudah membunuh orang lain, atau seseorang yang akan meninggal. Wanita itu kesal dan mengancam akan memotong lidah si nenek jika mengoceh terus. Tapi, nenek itu tidak nampak takut. Ia berkata sepertinya wanita itu sudah mengembara sangat lama dan bertanya ia hendak kemana. Aku mencari sebuah penginapan. Aku dengar ada sebuah penginapan di tempat ini yang bisa menghibur jiwa-jiwa orang mati. Kau pasti mencari penginapan bulan, kata nenek itu. Ku dengar itu adalah penginapan untuk orang mati yang masih gentayangan di dunia ini. Wanita itu tidak lagi bersikap ketus dan terlihat penuh harap. Ia bertanya kemana ia harus pergi mencarinya. Tapi si nenek berkata ia tidak bisa pergi ke sana. Hanya orang yang sudah mati yang bisa ke sana. Sama seperti orang-orang yang berdiri di sana. Nenek itu melihat ke arah belakang wanita itu, dan tampaklah sekumpulan hantu bersenjata tak jauh dari wanita itu. Kelihatannya mereka sekelompok prajurit atau penyamun ketika mereka masih hidup. Wanita itu tidak menoleh. Ia berkata, mereka orang-orang yang mati karena dirinya. Lalu siapa yang kau bunuh untuk orang-orang itu? Tanya si nenek. Terkejut karena nenek itu sepertinya tahu banyak. Wanita itu menghunus pedangnya ke leher si nenek dan mengancamnya untuk memberitahu jalan menuju penginapan tersebut. Di pedangnya terukir tulisan bulan purnama, Manuel. Bulan yang dipenuhi banyak kemarahan, kata si nenek. Manuel berkata, ia berusaha bertanggung jawab atas orang-orang yang sudah ia bunuh. Karena itu, ia mencari penginapan tersebut. Nenek itu berkata, Manuel tidak mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mana mampu bertanggung jawab atas hidup orang lain? Manuel menghunus pedangnya ke lehernya sendiri dan berkata, ia siap mati jika penginapan itu hanya bisa ditemukan orang yang sudah meninggal. Jiwa yang malang, kau pikir kau bisa menembus semuanya dengan mengorbankan nyawamu? Itu adalah keinginan yang sia-sia. Hanya ini yang tersisa yang kumiliki, kata Manuel putus asa. Nenek berkata penginapan bulan adalah penginapan di mana jiwa-jiwa orang mati berkumpul. Mereka pergi ke sana atas keinginan mereka sendiri. Terdengar suara derap kuda. Pasukan pengejar Manuel sudah menemukannya. Manuel siap menghadapi mereka. Namun ketika terkena pedang Manuel, pasukan itu tiba-tiba lenyap. Nenek itu berkata sekelompok pasukan tersebut juga orang-orang yang dibunuh Manuel. Rupanya beberapa saat sebelumnya, para pasukan tersebut sudah menemukan Manuel dan ia membunuh mereka semua. Tapi sepertinya Manuel baru ingat dan memandang selendang penuh darah yang ia pungut setelah pertempuran tadi. Itu adalah selendangnya yang sempat terbawa angin dan menjadi penunjuk pasukan tersebut untuk menemukannya. Ia menoleh dan menemukan dirinya seorang diri di tempat itu. Tidak ada kedai, tidak ada si nenek, bahkan tidak ada gerobaknya. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah menjadi roh jahat hingga datang ke penginapan bulan dengan kedua kakinya sendiri. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.